Pada topik pertama, Merdeka Belajar, kita akan sama-sama mempelajari 5 materi. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Melalui definisi manusia merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, kita dapat memahami bahwa kita harus menjadikan diri sendiri dan juga peserta didik menjadi manusia merdeka yang mampu bersandar pada kekuatannya sendiri. Lalu, apa peran pendidik untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia merdeka? Untuk memahami peran sebagai pendidik, maka pertama-tama kita harus mengetahui definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan definisi ini, maka peran guru adalah menuntun potensi yang ada pada diri anak sehingga mereka mencapai tujuannya, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Lalu, bagaimana cara kita berperan sebagai pendidik? Yang pertama, kita harus relevan dengan konteks murid. Maksudnya, kita mengetahui kodrat atau potensi yang ada pada diri murid. Selain itu, kita juga memberikan bekal, entah itu pengetahuan ataupun keterampilan dan tentunya juga sikap yang sesuai dengan lingkungan murid. Selain itu, relevan juga dengan perkembangan zaman. Misalkan, anak menyukai belajar menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi atau sosial media. Kita bisa menggunakan media tersebut untuk belajar. Atau kita juga bisa mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sehingga anak cakap untuk menghadapi kehidupan yang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, kita menjadi guru yang adaptif. Kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang dihadapi oleh anak dan juga bisa mempersiapkan anak menghadapi kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, menjadi guru yang dapat diteladani. Artinya, kita memiliki sikap yang bisa dicontoh oleh murid. Misalnya, kita menjauhi sikap-sikap yang berkaitan dengan kekerasan. Pada materi yang kedua, tentang mendidik dan mengajar, kita akan mempelajari tentang apa itu pengajaran dan pendidikan. Pengajaran diartikan sebagai suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, dapat disimpulkan pengajaran adalah penyampaian ilmu atau manfaat. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa pendidikan merupakan tempat penanaman kebudayaan atau kebiasaan baik yang tentunya sesuai dengan Pancasila. Pengajaran dan mengajar termasuk ke dalam bagian dari pendidikan.
Materi yang ketiga adalah tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada materi ini, kita akan memahami bersama bagaimana pendidik mengupayakan perubahan pendidikan serta merangkul potensi dan keunikan setiap individu. Untuk memahami hal tersebut, ayo kita coba pelajari tentang apa itu kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian dasar yang tidak terpisahkan dari pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sehingga sebaiknya pendidik mampu membantu mendekatkan peserta didik dengan konteks kodrat alamnya, bukan sebaliknya. Misalkan, pada materi pelestarian lingkungan, jika anak tersebut tinggal di lingkungan pesisir pantai, maka kaitkan materi pelestarian lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan pesisir pantai dan laut. Tapi, tentu saja anak juga bisa diberi pandangan tentang lingkungan luar di luar lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Sedangkan, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar murid dari masa ke masa pasti memiliki perbedaan. Maka, pendidik perlu beradaptasi secara dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman siswa. Untuk menjalankan pembelajaran berdasarkan kodrat keadaan siswa, maka kita dapat menerapkan asas trikon yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, asas kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga kosentris. Asas kontinu menggambarkan bahwa budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus. Sehingga proses pembelajaran sejatinya tidak pernah putus. Kedua, konvergen. Konvergen artinya bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai satu kesatuan tanpa mengorbankan nilai dan identitas masing-masing. Misalnya, kita boleh mengambil praktek pendidikan di luar negeri seperti Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Namun, tetap dikaitkan dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, konsentris. Konsentris artinya bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Materi keempat adalah tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada materi ini, kita akan membahas upaya yang bisa dilakukan pendidik dalam membantu proses belajar. Langkah pertamanya, mari kita memahami apa itu budi pekerti. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Untuk menanamkan budi pekerti, kita dapat menerapkan teori konvergensi. Teori konvergensi adalah gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Tulisan samar tersebut berupa pengetahuan dan wawasan peserta didik. Pada materi terakhir atau materi yang kelima ini,
kita akan mempelajari tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Hal pertama yang akan dipelajari pada materi ini adalah tentang sistem Among yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Sistem Among dapat menjadi landasan untuk mendampingi dan membimbing murid dalam belajar. Sistem Among terdiri dari 3, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Maknanya, guru dapat memahami kebutuhan murid serta dapat menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Selanjutnya, Ingmadia Mangun Karso, di tengah dapat membangun kehendak. Maknanya, guru diharapkan dapat membantu membangkitkan semangat, berkreasi bersama siswa, serta sebagai penuntun bagi siswa. Yang terakhir, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Maknanya, guru mampu mendorong siswa untuk mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Selanjutnya, siswa juga memerlukan lingkungan pembelajaran terbaik yang terdiri dari 3, yaitu alam keluarga. Alam keluarga sebagai sistem terkecil dan terpenting dalam hidupnya. Selanjutnya, alam perguruan sebagai wadah untuk memfasilitasi dan menuntun karakter serta intelektual siswa. Dan yang terakhir, alam pergerakan pemuda atau masyarakat sebagai wadah untuk aktualisasi dan pengembangan diri siswa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar lebih baik lagi tentang Merdeka Belajar.